Kakek mau 7 ronde nanti malam. 10 juga boleh. Ini Pak Jero juga buat kamu. Siapa sangka teman-teman, sebuah kisah cinta yang katanya penuh keikhlasan, ternyata berujung pada kebohongan yang membuat satu kampung tak percaya lagi pada kebaikan. Kisah ini datang dari Jawa Tengah, tepatnya dari dua desa kecil bernama Karangbaru dan Kletikan. Dan percaya atau tidak, semua berawal dari sebuah mahar senilai 3 miliar rupiah. 3 miliar teman-teman. Uang yang cukup untuk beli 3 rumah, 5 mobil, dan bikin siapapun buta oleh gemerlapnya janji cinta. Sebelum melanjut ke cerita ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran hidup seperti ini. Karena kadang, hidup memang seperti drama. Bedanya, ini bukan sinetron, tapi kejadian yang benar-benar pernah mengguncang dua desa sekaligus. Nah, cerita dimulai dari seorang pria tua bernama Darmin, warga desa Karangbaru. Usianya sudah hampir 70 tahun, tapi caranya berbicara dan bergaya selalu membuat orang percaya bahwa ia masih kuat dan mapan. Setiap pagi, ia suka duduk di warung kopi pinggir jalan, pakai batik rapi, jam tangan besar berkilau, dan topi fedora yang katanya dibeli di luar negeri. Warga sering heran, dari mana datangnya semua kemewahan itu? Karena tidak ada yang tahu pasti pekerjaan Darmin. Tapi dia selalu punya jawaban yang menenangkan. Rezeki nggak perlu ditanya dari mana asalnya, yang penting halal. Dan orang-orang pun mengangguk, percaya begitu saja, karena siapa yang mau mencurigai kakek sepuh dengan senyum selembut itu? Namun di balik senyum dan tutur katanya yang lembut, kakek Darmin menyimpan rahasia. Ia sudah lama hidup berpindah-pindah, berpura-pura menjadi orang berada, menebar pesona dan janji palsu kepada siapapun yang bisa memberinya kesempatan. Ia tahu bagaimana memanfaatkan kepercayaan orang. Dan kali ini, targetnya bukan sekadar warga biasa, tapi keluarga terpandang dari desa sebelah, keluarga Pak Roif dan Bu Murni dari Kletikan. Mereka punya seorang putri tunggal, Selvi Rucika, gadis berusia 22 tahun, cantik dan berpendidikan. Selvi punya senyum lembut yang menenangkan siapapun yang melihatnya. Tapi di balik matanya tersimpan kerinduan akan cinta yang tulus. Ia sudah menolak beberapa lamaran sebelumnya karena ingin menikah bukan karena paksaan, melainkan karena perasaan. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena harta atau status. Sayangnya, dunia tidak selalu berjalan seindah harapan. Suatu sore saat pengajian di rumah kepala desa Karangbaru, kakek Darmin melihat Selvi untuk pertama kalinya. Gadis itu datang bersama ibunya, mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau toska. Darmin terpaku, dan saat itu juga sesuatu di dalam dirinya berbisik. Bukan suara cinta, tapi rencana. Ia tahu, gadis itu berasal dari keluarga terpandang, dan ia tahu, di desa kecil seperti ini, kabar cepat menyebar. Maka malam itu juga, setelah acara selesai, Darmin mulai menebar cerita. Ia berkata pada orang-orang bahwa dirinya mencari pendamping hidup, seorang gadis muda yang bisa menemaninya di masa tua, dan sebagai bukti keseriusan, ia akan memberikan mahar 3 miliar rupiah. Berita itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam waktu 2 hari, hampir semua warga Kletikan tahu kabar kakek kaya dari Karangbaru yang mau menikah dengan mahar fantastis. Warung kopi jadi tempat paling ramai. Ada yang memuji, ada yang mencibir, tapi semua penasaran. Siapa gadis yang akan beruntung mendapatkan mahar sebesar itu? Dan di antara semua bisik-bisik itu, nama Selvi mulai disebut-sebut. Awalnya Selvi menganggap berita itu cuma gosip aneh. Ia tertawa saat ibunya menceritakannya. Tapi Bu Murni terlihat serius. Nak, siapa tahu ini jodoh. Kalau orangnya baik dan serius, tidak ada salahnya mengenal, katanya. Selvi terdiam. Ia tahu orang tuanya sudah mulai khawatir karena usianya dianggap matang. Ia hanya mengangguk pelan tanpa banyak bicara. Dalam hatinya, ia masih ragu. Tapi ia juga tidak ingin mengecewakan orang tuanya. 3 hari kemudian, mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah keluarga Rofi. Dari dalam keluar seorang pria tua berbatik, beraroma minyak wangi mahal, berjalan dengan tongkat kayu elegan. Ia tersenyum ramah, memperkenalkan diri sebagai Darmin dari Karangbaru, pengusaha properti yang katanya punya usaha di luar pulau.
Cara bicaranya tenang, suaranya berwibawa, dan tatapannya penuh keyakinan. Semua orang yang melihatnya langsung merasa hormat. Bahkan Pak Rofi, yang biasanya tegas dan berhati-hati, ikut luluh melihat caranya berbicara. "Saya datang untuk niat baik, Pak," kata Darmin. "Usia saya memang tak muda lagi, tapi saya ingin punya pendamping yang bisa saya bahagiakan. Saya tahu anak Bapak gadis baik. Saya ingin melamarnya dengan mahar 3 miliar rupiah, bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk tanggung jawab saya." Kalimat itu membuat suasana ruang tamu hening sejenak. 3 miliar, jumlah yang tak masuk akal bagi keluarga desa. Bu Murni langsung menatap suaminya, sementara Selvi menunduk. Hatinya berdebar, bukan karena cinta, tapi karena bingung. Apakah ini sungguh niat baik atau sekedar permainan nasib? Tapi semua keraguan itu seperti lenyap ketika Darmin mulai menunjukkan bukti. Slip rekening, sertifikat tanah, dan kartu nama perusahaan. Semuanya terlihat sah. "Saya ingin semuanya jelas dan halal, Pak," katanya mantap. Sejak hari itu, nama Katik Darmin dan Selvi Rucika jadi buah bibir. Setiap langkah mereka dibicarakan, setiap keputusan mereka diikuti. Ada yang bilang Selvi beruntung, ada juga yang sinis mengatakan gadis itu matre. Tapi Selvi tetap diam. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini memang jalan takdir. Dan lagi, kakek Darmin memperlakukan keluarganya dengan sangat baik. Selalu sopan, perhatian, dan murah hati. Tapi di balik semua kebaikan itu, ada tanda-tanda kecil yang mulai muncul. Beberapa kali Darmin terlihat gelisah saat ditanya soal asal usahanya. Kadang jawabannya berbeda-beda, kadang terlalu berlebihan. "Dulu saya punya tambang di Kalimantan," katanya suatu kali. Tapi minggu berikutnya ia bilang, "Sekarang saya sibuk ekspor-impor hasil bumi." Tapi karena semua sudah terlanjur percaya, tidak ada yang berani curiga. Seminggu sebelum pernikahan, Darmin membawa kabar besar. "Saya ingin acara ini jadi yang paling megah di 2 desa," katanya. "Saya akan tanggung semua biaya." Dan benar saja, dalam beberapa hari, dekorasi besar mulai berdiri di halaman rumah keluarga Rofi. Spanduk, tenda, bahkan grup musik sudah dipesan. Semua orang berdecak kagum. "Kakek itu benar-benar kaya," kata warga. Tapi ada satu orang yang tidak ikut kagum. Seorang pria bernama Darto, teman lama Pak Rofi yang dulu bekerja di proyek di luar kota. Ia merasa pernah mendengar nama Darmin sebelumnya, tapi dalam konteks yang tidak baik. Ia mencoba mencari tahu, tapi belum sempat bicara banyak, karena semua orang sedang sibuk mempersiapkan pesta besar itu. Dan di malam terakhir sebelum hari pernikahan, kakek Darmin duduk sendirian di rumah kontrakannya. Di hadapannya terbentang kertas berisi daftar harta benda keluarga Rofi yang akan ia urus nanti setelah menikah. Ia tersenyum kecil. Di luar, warga sibuk memasang lampu pesta. Tidak ada yang tahu bahwa senyum itu bukan tanda bahagia, tapi tanda kemenangan. "Besok pagi," gumamnya pelan, "semua akan dimulai." Hari itu matahari bersinar terang di atas langit desa Kletikan. Jalanan desa yang biasanya sepi, kini dipenuhi mobil dan sepeda motor. Spanduk besar dengan tulisan "Selamat menempuh hidup baru, Darmin dan Selvi" terpasang di depan rumah keluarga Pak Rofi. Tenda pupih dengan pita emas berdiri megah, dan aroma bunga melati memenuhi udara. Semua orang sibuk. Anak-anak berlarian membawa balon, ibu-ibu berdandan dengan kebaya terbaik, bapak-bapak berfoto di depan mobil hitam mewah yang katanya milik kakek Darmin. Suasana meriah luar biasa, seperti pesta orang kota. Selvi duduk di ruang rias, ditemani beberapa kerabat perempuan. Gaun kebayanya berwarna gading lembut, sederhana tapi elegan. Tatapannya kosong. Senyum sesekali muncul, tapi matanya tetap sayu. Ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa hari ini benar-benar terjadi. Di luar, suara musik gamelan berpadu dengan tepuk tangan tamu undangan. "Nak,
Ini semua sudah jalan. Jangan banyak pikiran. Yang penting kamu bahagia, kata Bu Murni, ibunya, sambil memegang tangan Selvi. Iya, Bu, jawab Selvi pelan, tapi hatinya masih berat. Ia ingat kata-kata ayahnya malam sebelumnya. Kita sudah janji, jadi harus dijalankan dengan baik. Toh orangnya baik, tanggung jawab, dan katanya juga sangat kaya. Kita percaya aja, Nak. Dan di waktu yang sama, kakek Darmin berdiri gagah di depan rumah, mengenakan beskap hitam dan belangkon emas. Semua mata tertuju padanya. Banyak yang kagum. Wah, kakek ini masih gagah ya, cocok sama Selvi, bisik seorang ibu. Tapi ada juga yang berkomentar sinis. Gila, selisih umurnya hampir 50 tahun, tapi demi 3 miliar, siapa yang nolak? Namun Darmin tetap tersenyum, seperti tidak mendengar apapun. Ia menyalami tamu satu persatu, menunduk sopan, menebar pesona seperti biasanya. Di tangan kirinya, cincin emas besar berkilau, sementara di saku jasnya tersimpan sebuah dokumen yang akan mengubah segalanya setelah acara ini selesai. Acara akad berlangsung hikmat. Wali, saksi, penghulu, semua berjalan lancar. Saat ijab kabul terucap, tepuk tangan bergema di seluruh tenda. Sah! Teriak semua orang. Wajah Selvi tampak menunduk, sementara Darmin menatapnya dengan tatapan lembut yang sulit ditebak, antara sayang, puas, atau mungkin lega. Setelah itu, acara resepsi dimulai. Makanan melimpah, hiburan terus berjalan sampai sore. Tapi di tengah kemeriahan itu, Darto, teman lama Pak Rofi, datang tergesa-gesa dari arah pasar. Napasnya memburu. Ia baru saja menelpon seseorang di kota, dan apa yang ia dengar membuat darahnya berdesir. Nama Darmin Karangbaru muncul dalam daftar pelaku penipuan investasi beberapa tahun lalu. Ia tidak punya bukti lengkap, tapi firasatnya kuat. "Rof, aku perlu ngomong penting," katanya begitu sampai di rumah. Tapi sayangnya, Pak Rofi sedang sibuk menerima tamu penting, dan Darto diminta menunggu. Ia berdiri di pojok ruangan, memperhatikan gerak-gerik Darmin. Saat itulah ia melihat sesuatu yang aneh. Ketika penghulu meminta tanda tangan di dokumen pernikahan, Darmin terlihat menulis dengan tangan bergetar. Bukan karena tua, tapi seperti orang yang gugup. Setelah selesai, ia cepat-cepat menyimpan dokumen itu di dalam map dan tidak membiarkan siapapun memegangnya. "Nanti saya simpan di kantor, Pak, biar aman," katanya dengan alasan tenang. Tapi bagi Darto, alasan itu terdengar mencurigakan. Malam mulai turun. Pesta berakhir dengan tarian dan foto bersama. Semua orang pulang membawa cerita tentang pernikahan yang katanya paling heboh sepanjang sejarah dua desa. Tapi tidak ada yang tahu. Di balik tenda yang perlahan dibongkar, Darmin sedang duduk di mobil hitamnya, menatap map berisi dokumen yang tadi ditandatangani. Di wajahnya, senyum kecil muncul lagi. "Tinggal satu langkah lagi," bisiknya. Di sisi lain, Selvi baru saja melepas kebaya pengantinnya. Ia duduk di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. "Apakah ini kebahagiaan?" tanyanya dalam hati. Tapi sebelum sempat menjawab, Bu Murni masuk ke kamar sambil tersenyum. "Ibu bahagia banget hari ini, Nak. Akhirnya, kamu punya suami yang bisa jaga kamu." Selvi hanya mengangguk, mencoba ikut bahagia. Ia belum tahu bahwa laki-laki yang baru saja mengucapkan ijab kabul itu menyimpan niat yang jauh dari kata tulus. Malam makin larut. Di rumah kontrakannya di Karangbaru, kakek Darmin mulai mengeluarkan buku catatan kecil. Di dalamnya tertulis daftar rekening keluarga Rofi, surat tanah, toko kelontong, emas tabungan. Semuanya ia tandai dengan huruf besar. Ia sudah memikirkan semuanya dengan matang. Dengan statusnya sebagai suami sah, ia bisa meminta akses ke banyak hal. Ia hanya perlu waktu beberapa hari untuk membuat semua tampak legal. Tapi takdir selalu punya cara sendiri untuk membongkar kebohongan. Saat itu juga, Darto mengetik pesan di ponselnya kepada temannya di kota.
Tolong kirimkan semua data tentang Darmin Karangbaru. Aku butuh segera. Ia bertekad, besok pagi ia akan membuka semuanya di depan Pak Rofi dan Selfie. Dan malam itu pun berakhir dengan dua suasana yang bertolak belakang. Di satu sisi, keluarga Rofi tertidur dengan hati lega, merasa hidup baru Selfie akan bahagia. Tapi di sisi lain, di kamar sewaan kecil di Karangbaru, kakek Darmin tertawa pelan sambil menatap langit-langit. Semua berjalan sesuai rencana, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Lampu kamar padam. Tapi di luar, bulan bersinar terang, seolah ikut menyaksikan bagaimana kebaikan bisa dibutakan oleh janji, dan cinta bisa diselimuti oleh dusta. Tapi siapa sangka, di balik senyum dan doa yang mengiringi hari-hari pertama pernikahan mereka, tersimpan tanda-tanda kecil yang perlahan menguak kebohongan besar. Hari-hari pertama pernikahan Selfie berjalan seperti mimpi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk suaminya. Kakek Darmin tampak penuh kasih. Ia selalu memuji, selalu tersenyum, dan tak pernah marah. Istriku ini rajin sekali. Pantas Tuhan memberiku wanita baik seperti kamu, katanya sambil menyeruput kopi. Semua terlihat sempurna. Bahkan warga sekitar sering lewat depan rumah mereka sambil berbisik kagum. Selfie beruntung banget, punya suami kaya, sopan, dan dermawan. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh dan mulai membuat Selfie bertanya-tanya tentang kakek Darmin. Setiap kali tamu datang, Darmin selalu melarang Selfie bicara terlalu lama. Kalau ada telepon masuk dari nomor tak dikenal, Darmin buru-buru mengambil ponselnya. Dan lebih aneh lagi, setiap sore ia selalu pergi keluar desa, katanya untuk ngurus bisnis. Tapi ketika ditanya bisnis apa, jawabannya selalu berubah. Kadang kontraktor, kadang pengusaha batu bara, kadang orang proyek dari Jakarta. Sementara itu, Darto tak tinggal diam. Ia sudah mendapatkan dokumen dari temannya di kota. Benar saja, nama Darmin Karangbaru tercatat sebagai pelaku penipuan berkedok investasi fiktif 5 tahun lalu. Banyak korbannya kehilangan rumah dan tabungan. Darto tidak ingin menuduh sembarangan, tapi data itu terlalu jelas untuk diabaikan. Pagi itu, ia datang ke rumah Pak Rofi sambil membawa map biru berisi salinan data. "Rof, aku harus ngomong. Ini soal menantumu." Pak Rofi yang sedang menjemur pakaian menatapnya bingung. "Menantu? Maksudmu, Darmin?" "Iya. Aku dapat kabar gak enak. Aku gak mau nuduh, tapi kau harus baca ini," kata Darto sambil menyerahkan map itu. Pak Rofi membuka lembar demi lembar. Wajahnya langsung tegang. Nama Darmin muncul di beberapa laporan media lama. Ada juga surat kabar lama dengan judul besar. Warga Karanganyar tertipu investasi bodong. Pelaku kabur ke Jawa Tengah. Tangannya bergetar. Ini nama dan fotonya sama, gumapnya pelan. Sore harinya, Selfie baru pulang dari pasar saat melihat ayahnya duduk di teras dengan wajah muram. "Ayah kenapa?" tanyanya. "Nak, kamu percaya sama suamimu?" Selfie bingung. "Tentu ya, memangnya kenapa?" Pak Rofi menarik napas panjang. "Ayah cuma minta kamu hati-hati. Ada hal yang belum tentu benar, tapi ayah khawatir." Malam itu, Selfie memandangi Darmin yang sedang menulis sesuatu di meja. "Mas, kamu pernah tinggal di Karanganyar?" tanyanya pelan. Darmin terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Iya, dulu. Tapi udah lama banget. Kenapa?" "Nggak apa-apa," jawab Selfie cepat, pura-pura tenang. Tapi di dalam hatinya, perasaan tak enak semakin kuat. Beberapa hari kemudian, Darto datang lagi. Kali ini dengan 2 orang dari kota yang pernah jadi korban penipuan. Mereka yakin sekali dengan wajah Darmin. Tapi ketika mereka datang ke rumah, Darmin sudah pergi sejak pagi. Katanya mau ke bank di kecamatan. Tapi anehnya, sampai malam ia tak kembali. Keesokan harinya, Selfie mendapat surat yang ditinggalkan di meja makan. Tulisan tangan Darmin yang khas.
Istriku, aku harus pergi sebentar. Ada urusan penting. Jangan panik. Aku akan pulang membawa kabar besar. Tapi waktu berjalan. Sehari, 2 hari, seminggu, tak ada kabar. Ponselnya tak aktif. Mobil hitamnya juga tak pernah kembali. Selvi mulai menangis setiap malam. Sementara itu, Pak Rofi mencoba mengecek lemari berkas yang disimpan di ruang tamu. Surat tanah, sertifikat rumah, dan buku rekening. Semua hilang. Termasuk perhiasan emas yang baru saja ia simpan beberapa hari sebelumnya. Dunia mereka seolah runtuh. Dia bawa semuanya, kata Pak Rofi lemah, hampir jatuh terduduk. Selvi menjerit. Tidak mungkin, Ayah. Dia janji mau hidup bahagia sama aku. Warga pun geger. Semua membicarakan hal yang sama. Ternyata benar, kakek itu penipu. Kasihan Selvi, baru nikah udah ditinggal kabur. 3 miliar itu cuma omong kosong. Dan benar saja, setelah dicek ke bank, cek mahar 3 miliar itu ternyata palsu. Tidak bisa dicairkan, bahkan nomor rekeningnya tidak terdaftar. Semuanya hanyalah rekayasa. Selvi menangis berhari-hari. Ia menyesal telah menutup mata hanya karena uang dan janji manis. Ia merasa ditipu bukan hanya secara harta, tapi juga perasaan. Mas Darmin, kenapa kamu tega? Bisiknya di malam sunyi. Sementara di tempat lain, di sebuah rumah sewa di pinggiran kota Solo, kakek Darmin duduk santai di kursi rotan sambil menghitung uang hasil jualan barang curian. Wajahnya datar, tanpa rasa bersalah. Orang serakah memang mudah dibodohi, katanya pelan, sambil menyalakan rokok. Kamera menyorot wajahnya yang diterangi cahaya lampu temaram. Ia tertawa kecil, getir tapi puas. Satu desa percaya, satu keluarga hancur. Semua demi mahar 3 miliar yang bahkan gak pernah ada. Setelah kabar penipuan itu tersebar ke seluruh desa, kehidupan Selvi Rucika berubah seketika. Rumah yang dulunya ramai tawa, kini sunyi, penuh rasa malu dan penyesalan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang belum selesai. Karena jejak kakek Darmin ternyata belum benar-benar hilang. 3 minggu sudah berlalu sejak kakek Darmin menghilang. Desa Kletikan seakan membeku dalam gosip dan rasa heran. Setiap sudut warung, setiap grup WhatsApp warga membicarakan hal yang sama. Kakek dari Karangbaru itu ternyata penipu. Ada yang marah, ada yang menyesal, ada juga yang diam-diam merasa puas karena dari awal mereka sudah curiga. Tapi tidak ada yang tahu di mana Darmin sekarang. Semua seperti lenyap di telan bumi. Mobil hitam yang dulu sering lewat desa juga tidak pernah terlihat lagi. Selvi hampir setiap hari menangis. Ia jarang keluar rumah, malu pada tetangga, dan merasa bersalah pada orang tuanya. Tapi yang paling berat bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan kepercayaan. Ia merasa bodoh karena telah begitu mudah percaya pada janji seorang pria yang baru dikenalnya beberapa bulan. Selvi, kamu harus kuat, kata Bu Murni, ibunya sambil memeluknya. Yang sudah terjadi biarlah jadi pelajaran. Jangan biarkan rasa malu menghancurkan hidupmu. Tapi Bu, dia bawa semuanya. Uang tabungan, surat rumah, emas ayah, semua habis. Selvi terisak. Uang bisa dicari lagi, Nak. Tapi kalau kamu menyerah, kamu benar-benar kalah. Ucapan itu menancap di hati Selvi. Perlahan, ia mulai berusaha bangkit. Ia kembali membantu ibunya di dapur kecil, menjual jajanan ke pasar meski awalnya banyak yang memandang sinis. Tapi sedikit demi sedikit, simpati warga mulai kembali. Beberapa bahkan memberi dukungan. Kasihan Selvi, dia juga korban, kata seorang tetangga. Sementara itu, Darto belum menyerah. Ia dan 2 temannya dari kota berusaha menelusuri keberadaan Darmin. Mereka pergi ke Karangbaru, tempat asalnya. Namun, ketika sampai di sana,
Rumah yang dulu disebut milik Darmin sudah kosong, bahkan separuh roboh. Seorang tetangga tua bercerita, dia udah di sini mas. Terakhir katanya mau buka usaha di Solo. Darto tidak percaya begitu saja. Ia lanjut mencari ke kota Solo. Setelah beberapa hari, ia menemukan petunjuk. Ada seorang pria tua yang menyewa rumah kecil di pinggiran kota, mirip ciri-ciri Darmin. Tapi, saat mereka tiba di sana, rumah itu juga sudah kosong. Hanya ada sisa bungkus rokok dan secari kertas lusuh di atas meja. Yang cerdas akan mencari kebenaran, tapi yang sabar akan menunggu karma. Kabar pencarian itu sampai ke telinga Selfie. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia menatap jauh keluar jendela dan berkata, "Kalau dia masih hidup, aku ingin dia tahu. Aku nggak akan nangis lagi." Hari-hari berikutnya, Selfie mulai menata hidup baru. Ia membantu Darto membuat laporan ke pihak berwenang, berharap pelaku bisa ditangkap. Tapi kasus seperti ini tidak mudah, karena semua bukti sudah dihapus, semua dokumen sudah dipalsukan. Meski begitu, kabar tentang penipuan Darmin menyebar luas. Banyak korban lama muncul kembali, menceritakan pengalaman yang sama. Ternyata Darmin sudah melakukan hal ini bertahun-tahun, menikahi perempuan muda dari keluarga sederhana, lalu membawa kabur harta mereka dengan modus mahar dan investasi palsu. Satu persatu korban mulai bersuara. Ada yang dari Pati, ada yang dari Klaten, bahkan ada yang dari Tegal. Semua cerita hampir sama. Janji manis, sikap baik, uang besar, lalu hilang begitu saja. Warga dua desa pun mulai geram. Mereka mulai menyebarkan wajah Darmin lewat media sosial. Foto lamanya dari pesta pernikahan tersebar luas, jadi bahan berita online lokal dengan judul, "Kakek penipu mahar 3 miliar diduga kabur ke Solo." Selfie melihat berita itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia lega karena kebenaran mulai terungkap. Tapi di sisi lain, ia sedih karena wajah suaminya kini jadi bahan tertawaan seluruh internet. Malam itu, ia duduk sendirian di beranda, menatap bintang. Suara jangkrik menemani kesunyian. "Ternyata kebaikan tanpa logika itu bahaya juga ya, Bu," katanya lirih. "Iya, Nak," jawab ibunya pelan. "Kadang orang yang kita kira tulus cuma datang buat numpang hidup, lalu pergi ninggalin luka." Namun, dari balik luka itu, Selfie mulai belajar sesuatu. Ia sadar bahwa hidup gak bisa berhenti di masa lalu. Ia mulai menulis kisahnya di media sosial, membagikan pengalamannya agar orang lain tidak tertipu seperti dirinya. Dan siapa sangka, kisahnya itu malah viral. Ribuan orang membagikan postingannya. Banyak yang komentar, "Kisahmu bikin aku sadar, jangan gampang percaya sama janji orang." Atau, "Terima kasih udah berani cerita." Dari situ, Selfie menemukan semangat baru. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperingatkan orang lain. Sementara itu, di tempat yang jauh dari sana, seseorang sedang menonton berita itu lewat ponselnya. Wajahnya tak asing, kakek Darmin. Ia duduk di kursi terminal, menatap layar dengan senyum tipis. "Hebat juga anak itu, sekarang jadi terkenal," katanya pelan. Ia menutup ponselnya, berdiri, lalu berjalan ke arah bus malam yang menuju Jawa Barat. Sudah 2 bulan berlalu sejak Darmin kabur. Selfie mulai bisa tersenyum lagi, meski hatinya belum pulih sepenuhnya. Ia sibuk membantu ibunya berjualan. Kadang ikut Darto kalau ada panggilan dari pihak berwenang. Hidupnya perlahan normal, meski masih ada luka yang belum sembuh. Sampai suatu sore, tepat saat Selfie sedang menata kue di warung, ponselnya berdering. Nama Darto muncul di layar. "Sel, kamu duduk dulu." "Kenapa, Pak Darto? Ada apa?" "Dia ketangkep." Selfie terdiam. Dunia seperti berhenti sejenak. "Mas, Darmin." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Iya, polisi nangkep dia di daerah Tasikmalaya. Lagi nyamar jadi pedagang obat kuat di pasar. Sekarang udah dibawa ke kantor polisi setempat." Tangannya gemetar, napasnya tak beraturan. Ia gak tahu harus senang atau sedih. Bagian dari dirinya ingin marah,
tapi bagian lain masih belum rela. Kapan aku bisa lihat dia, Pak? Nanti setelah proses administrasi. Tapi Sel, siapin hatimu. Orang kayak dia nggak akan banyak berubah. Kabar penangkapan itu menyebar cepat. Desa Karangbaru dan Kletikan kembali ramai. Warga berbondong-bondong membicarakannya. Ada yang bilang, akhirnya kena juga si penipu tua itu. Ada juga yang heran. Loh, katanya dia udah keluar negeri. Tapi kenyataannya, Darmin tertangkap di pasar kecil, hidup seadanya dengan uang hasil curian yang hampir habis. Beberapa hari kemudian, Selvi dan Pak Rofi dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Saat mereka tiba, suasana hening. Di ruang pemeriksaan, duduklah sosok yang dulu pernah jadi suami sah Selvi. Rambutnya berantakan, wajahnya kusam, dan matanya sayu. Tak ada lagi senyum licik seperti dulu. Yang tersisa hanyalah lelaki tua dengan pakaian kumal dan tangan gemetar. Selvi menatapnya dari kejauhan. Sekian lama ia ingin bertemu, tapi saat momen itu datang, hatinya justru hancur lagi. "Mas," suaranya bergetar. Darmin menatap balik lalu tersenyum tipis. "Kamu masih cantik, Selvi." "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega bohongin aku, keluarga aku, semua orang yang percaya sama kamu?" Darmin diam sejenak. "Aku cuma pengen hidup tenang, tapi dunia ini nggak pernah kasih aku kesempatan. Jadi aku ambil kesempatan itu sendiri." Selvi menggigit bibirnya, menahan tangis. "Tapi kenapa harus dengan cara nyakitin orang lain?" "Karena aku nggak punya apa-apa lagi. Aku udah hidup miskin seumur hidupku, Sel. Aku cuma pengen ngerasain jadi orang yang dihormatin, walau cuma sebentar." Ruangan itu terasa dingin. Semua orang terdiam. Kata-kata Darmin seperti pisau, tajam tapi getir. Ia menunduk lalu tertawa pelan. "Kamu pikir aku gak nyesel? Aku nyesel, tapi bukan karena ketangkep. Aku nyesel karena kamu masih percaya aku orang baik." Selvi meneteskan air mata. "Kamu udah hancurin semua, Mas. Tapi aku gak mau benci. Aku cuma pengen semua ini selesai." Polisi kemudian membawa Darmin ke ruang tahanan. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. "Selvi, terima kasih. Udah nikahin aku. Meskipun cuma sebentar. Itu satu-satunya waktu aku ngerasa kayak manusia." Kalimat itu menghantam hati Selvi. Ia tidak tahu apakah harus marah, sedih, atau kasihan. Di matanya, kakek Darmin bukan lagi monster. Ia hanyalah manusia tua yang salah arah, kehilangan nurani karena rasa lapar dan dendam pada dunia. Setelah keluar dari kantor polisi, Darto menepuk bahu Selvi. "Kamu hebat, Sel. Gak semua orang bisa sekuat ini." Selvi tersenyum samar. "Aku cuma pengen semuanya selesai. Aku pengen hidup normal lagi." Namun takdir belum sepenuhnya berpihak. 2 hari kemudian, polisi mengabarkan bahwa Darmin jatuh sakit di sel tahanan. Ia diduga punya penyakit jantung yang parah. Dokter bilang kondisinya kritis. Selvi sempat ragu untuk datang, tapi hatinya berkata lain. Ia harus menutup kisah ini dengan caranya sendiri. Malam itu, di rumah sakit kota, Selvi berdiri di samping ranjang pria yang pernah menipunya. Darmin terbaring lemah. Selang oksigen menempel di hidungnya. Ketika matanya terbuka, ia menatap Selvi dengan tatapan samar. "Kamu datang juga," bisiknya pelan. Selvi menahan tangis. "Aku nggak mau kamu pergi tanpa dengar satu hal. Aku udah maafin kamu." Darmin tersenyum kecil, lalu berbisik, "Terima kasih." Beberapa menit kemudian, monitor detak jantung berbunyi panjang. Garis di layar menjadi lurus. Sunyi. Semua berhenti. Selvi menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi kali ini, bukan tangisan karena marah, melainkan karena lega. Ia merasa akhirnya bebas dari beban masa lalu. Keesokan harinya, kabar meninggalnya kakek Darmin menyebar ke 2 desa. Warga terkejut. Beberapa orang berkata,
ternyata hidupnya juga gak bahagia. Ada juga yang menyesal. Andai dulu ada yang bantu dia hidup lebih baik, mungkin dia nggak akan jadi penipu. Teman-teman, kisah ini bukan tentang siapa yang jahat, tapi tentang bagaimana manusia bisa tersesat karena keinginan yang salah. Uang bisa membuat orang buta, tapi penyesalan selalu datang di ujung jalan. Dari kisah Selfie dan kakek Darmin, semoga kita belajar satu hal. Jangan pernah menukar kejujuran dengan kemewahan yang menipu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran seperti ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.